Shalom anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Sebelum kita mengawali kegiatan kita hari ini di tahun 2024, setelah kita meninggalkan tahun 2023, tentu banyak hal yang bisa kita pelajari di tahun 2023 masuki tahun 2024. Nah, sebelumnya anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, lebih dahulu mari kita bersama-sama dudukkan kepala dan kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur kami kepada Tuhan yang sudah memimpin kami, menyertai kami sepanjang tahun 2023, dan Tuhan perkenankan untuk memasuki tahun 2024. Pagi ini sebelum kami mengawali seluruh kegiatan proses belajar kami pada hari ini, kami mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Siapkanlah hati kami dan kuasa kami dengan kuasa-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kesukaan, menjadi sukacita bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tahun 2023 jelas beda dengan tahun 2024. Tantangannya juga berbeda. Apa yang kita hadapi di tahun 2023 dan apa yang akan kita hadapi di tahun 2024. Oleh karena itu mari kita bersama-sama bagaimana supaya kita tetap kuat, kita tetap tangguh dalam berbagai tantangan yang akan kita hadapi di tahun 2024. Firman Tuhan hari ini dari kitab Matius pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Kali lagi saya ulang, Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-11, di mana Tuhan Yesus di padang gurun menghadapi tantangan yang hebat. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan diberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Setiap kali ada tantangan, setiap kali tekanan itu datang, Tuhan Yesus senantiasa mengatakan kebenaran firman Tuhan. Bukan sesuatu yang sulit bagi Yesus ketika dia harus mengubah batu menjadi roti. Tetapi Yesus tidak mau tunduk kepada perintah iblis. Artinya apa, anakku yang dikasihi Tuhan? Ketika kita diajari, ketika kita disuruh untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, maka kita harus bisa menolak. Seperti Tuhan Yesus menolak perintah iblis untuk membuat batu menjadi roti. Bagi Yesus itu bukan sesuatu yang sulit. Tapi Yesus melawan perintah tekanan dari
dari si jahat. Nah, oleh sebab itu melalui firman Tuhan hari ini, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu, kita harus bisa memahami apakah yang kita lakukan itu baik, apakah yang kita kerjakan itu baik atau tidak, apa yang kita pikirkan itu baik atau tidak. Mari kita senantiasa mengukur semuanya itu dari firman Tuhan. Dan ketika Yesus menghadapi tantangan iblis itu, Tuhan Yesus mengutip juga dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Jadi yang merendahkan hatimu, membiarkan pelapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kamu kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingat, hidupmu, hidupku, hidup kita semua karena firman Tuhan. Dan ketika iblis gagal, iblis juga mengutip firman Tuhan. Wah, ini pinter ya anak. Ternyata iblis juga mengerti firman Tuhan, di mana dia mengutip kitab Mazmur pasal 91 ayat 12. Dikatakan, ketika Yesus berada di lingkungan bait Allah yang tinggi, jatuhkanlah dirimu, maka mereka akan menantang engkau di atas tanahnya, supaya kakimu jangan tertatuk kepada batu. Di hubungan bait Allah yang tinggi dan di bawahnya ada banyak orang, dan ketika Yesus jatuh dan Yesus tidak apa-apa, tentu itu akan menimbulkan kekaguman, keheranan banyak orang. Ketika Yesus mendengar itu, Yesus juga menjawabnya dengan Alkitab. Yesus mengutip Ulangan pasal 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Jadi kalau tahu bahwa kamu itu salah dan itu akan menghasilkan sesuatu yang merugikan, janganlah dilakukan, janganlah dikerjakan, karena itu pekerjaan yang sia-sia. Kembali lagi, Yesus mengutip firman Tuhan. Dan yang ketiga, Yesus tidak bisa kompromi. Ketika Yesus disuruh menyembah kepada iblis, dengan tegas Tuhan Yesus berkata, "Kenyanglah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah, jadi anak-anak, renungan hari ini mengajak dan mendorong kita untuk mengenal kebenaran firman Tuhan dalam hidup ini, supaya apa? Tantangan-tantangan yang akan kita hadapi di tahun 2024 ini, mari kita melandaskan, kita punya dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan. Pertama, Yesus menjawab dengan firman Tuhan. Kedua, Yesus menjawab dengan firman Tuhan. Dan ketiga, menghardik. Jadi iblis itu dihardik, sehingga disitulah kemenangan Tuhan Yesus atas setiap tantangan. Tentu kita sebagai orang percaya yang mengikuti jalan Tuhan, tentu kita harus menjadi pemenang. Seperti Tuhan Yesus juga adalah pemenang. Apa yang harus kita lakukan? Ingat, keinginanmu, ketidaktaatanmu, ketidakdisiplinanmu dalam menjalankan tugas-tugas itu harus kita lakukan, sehingga tugas-tugas tepat kita lakukan, kita kerjakan tepat pada waktunya. Ingat, semuanya dari dasar firman Tuhan yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami diingatkan bagaimana ketika Yesus mengatasi segala pencobaan, tantangan. Satu rahasia yang diberikan kepada kami pada hari ini, yaitu dengan mengenal firman Tuhan dan menghardik segala tantangan dalam kuasa Allah. Ajari kami Tuhan untuk menjadi seperti Yesus, sehingga kami punya sikap yang tegas atas setiap tantangan, kemalasan, ketidakdisiplinan kami, supaya kami menjadi Tuhan yang disiplin dan taat kepada Tuhan. Tuhan juga memberkati proses belajar mengajar kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi anak-anak, selamat belajar. Tuhan Yesus